Shalom, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya ingin membuat video yang lain yang saya beri judul Pantasan Ini Alasan Orang Tinggalkan Kristen. Jadi Kristen itu tidak enak karena nyawa taruhannya. Banyak orang berpikir bahwa orang meninggalkan iman yang lain masuk ke Kristen itu akan menjadi gampang dan mudah. Saya pesan kepada saudara-saudara yang menjadi murtadin, orang-orang yang dari Muslim menjadi Kristen, saya kasih ingat kita bahwa jadi Kristen itu tidak gampang, tidak mudah. Beberapa orang menilai bahwa pendeta-pendeta kaya punya jam tangan emas dan punya uang limpah dan sebagainya. Itu hanya sebagian kecil daripada para pendeta. Tetapi kekristenan pada umumnya, pada hakikatnya selalu mengajarkan bahwa menjadi Kristen bukan menjadi orang yang gampang. Menjadi Kristen itu susah. Menjadi Kristen itu harus siap menderita. Menjadi Kristen itu bukan sesuatu yang akan berjalan dengan begitu mudah dan enak. Karena itu tidak banyak orang mau jadi Kristen. Ya, lepas dari orang ada yang pergi tinggalkan Yesus dan menjadi atau memeluk iman yang lain, itu urusan mereka. Tetapi saya kasih ingat bahwa jadi Kristen itu tidak mudah. Ini pertama pesan untuk para murtadin, orang-orang yang dari Muslim berpindah ke Kristen. Saya kasih ingat saudara, dari awal saya kasih ingat saudara bahwa sejak saudara ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda harus tahu bahwa jadi Kristen itu tidak gampang. Jadi Kristen itu tidak mudah, menderita. Jadi kalau ada orang yang ikut Tuhan Yesus hanya karena mau enak, hanya karena gampang, maka dengar baik-baik, Anda pasti akan mundur satu kali kelak. Kalau Anda hanya ikut Kristen, hanya mau cari nama besar, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan kesenangan, Anda salah masuk Kristen. Kekristenan pada intinya bukan agama atau keyakinan yang membawa kita pada hal-hal mudah. Tetapi kekristenan justru membuat kita justru kadang-kadang hidup dalam penderitaan. Nah, saya beri tema tadi, pantasan ini alasan orang tinggalkan Kristen. Anda harus tahu kenapa ada orang tinggalkan Kristen. Jadi karena jadi Kristen itu tidak enak. Mengapa saya mengatakan jadi Kristen itu tidak enak? Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saya kasih ingat saudara, ikut Tuhan Yesus itu tidak berarti Anda harus senang. Ikut Kristus, Anda harus siap menderita. Sekali lagi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Jadi, kalau saudara ikut Tuhan hanya mau enak-enakan, saudara mau ikut Tuhan hanya mau hidup, saudara-saudara mau ikut senang-senang saja, Anda salah. Kekristenan pertama tidak enak karena ikut Tuhan. Jadi Kristen itu harus siap menderita. Yang kedua, harus siap sengsara. Kisah Rasul 14 ayat 22 mengatakan, kisah para rasul 14 ayat 22 berbicara kekristenan itu identik dengan sengsara. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Rasul Paulus bukan hanya seorang rasul yang besar, tetapi Rasul Paulus mau menderita atau dia mengalami banyak sengsara ketika dia dianiaya karena mengabarkan Injil Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, Kristen itu bukan pengikut Kristus, Kristen itu pengikut Paulus. Saya tanya saudara, kalau Paulus ikut Tuhan atau Paulus ikut Yesus hanya karena senang, ngapain dia harus ikut Yesus lalu menderita? Ngapain dia harus ajar tentang Yesus? Bahwa Yesus itu juru selamat. Kalau waktu dia menyampaikan Yesus adalah juru selamat, lalu dia sengsara, dia menderita, dia dianiaya. Apa untungnya dia menipu bahwa Yesus adalah Tuhan? Justru karena dia menyampaikan Yesus adalah Tuhanlah, dia mengalami banyak sengsara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau ingatkan saudara, yang ketiga, alasan jadi Kristen tidak enak, karena ketika Anda jadi Kristen, Anda harus siap. Yang ketiga, Anda harus siap dibenci. Matius pasal 10 ayat 22 mengatakan, dan kamu akan dibenci
semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Sekali lagi Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Saudara-saudara dengar baik-baik. Hari-hari ini orang mau bikin gereja, orang mau ikut Tuhan, susahnya minta ampun. Kenapa? Kenapa jadi susah? Harusnya kan ikut Tuhan jadi enak, jadi senang. Tidak. Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kalau ada orang membuli saudara karena iman saudara, saudara akan dibuli, saudara akan dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai Kristus Yesus Tuhan. Mereka akan membenci para pengikutnya. Karena Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Matius 10 ayat 22 sudah berkata, kamu akan dibenci semua orang. Semua orang di sini adalah semua orang yang tidak percaya Yesus. Semua orang di sini bukan bicara semua orang di dunia, tapi semua orang yang tidak suka akan Yesus, tidak suka akan pengikut-pengikut Yesus, yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yang berikut, kenapa jadi Kristen tidak enak? Karena Kristen itu identik dengan pikul salib, saudara-saudara. Dengar baik-baik, kekristenan itu identik dengan pikul salib dan menyangkal diri. Lukas 9 ayat 22 mengatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan tua-tua, imam-imam, kepala-kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang ke-23 dari Lukas pasal 9. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, ikut Tuhan tidak enak, ikut Yesus tidak enak, jadi Kristen tidak enak. Kenapa? Kita harus pikul salib. Anda harus tahu salib itu apa. Salib adalah hukuman orang-orang Romawi untuk mereka yang dianggap bersalah. Saudara-saudara, dan paling jahat. Dan hukuman itu adalah hukuman yang paling mengerikan dalam hukuman Romawi. Jadi orang-orang Romawi dalam menghukum orang yang paling jahat itu adalah salib. Mungkin saudara berkata begini, kenapa Yesus itu kalau memang dia tidak salah, kenapa dia dihukum dengan cara salib? Saya kasih tahu saudara, terbalik. Yesus justru tidak salah, tapi dia disalib. Maksud saya adalah salib itu bicara penderitaan. Kalau Yesus dipaku, Yesus terluka karena badannya hancur, dipukul, dicambuk, dikasih mahkota duri. Apa artinya? Kekristenan kalau mau pikul salib tidak harus berjalan enak-enak. Kadang-kadang kita harus mengalami luka di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita dikecewakan. Kadang-kadang kita harus menderita. Kadang-kadang kita harus dianiaya. Tidak semua, tetapi banyak kali orang-orang Kristen ketika mereka ambil keputusan, mereka harus mengalami penderitaan yang saya sebut sebagai salib. Masihkah engkau mau ikut Tuhan? Saudara-saudara yang dari Islam ke Kristen, murtadin, masihkah engkau setia? Kalau engkau sedang bertanya, kenapa sejak saya jadi Kristen, hidup saya tambah sulit, saya sulit dapat berkat, saya sulit dapat makan. Ini jawaban saya. Bahwa kekristenan bukan identik dengan engkau penuh makan, minum, kekayaan, harta, benda. Kekristenan itu hidup atau identik dengan salib, penderitaan, penyiksaan, dan sengsara. Jadi kalau saudara ada di sini, artinya Tuhan sedang menguji engkau pengikut sejati atau bukan. Kalau engkau pengikut sejati, dalam penderitaan pun, dalam kesengsaraan pun, dalam salib pun, engkau akan tetap setia. Dan saudara yang berikut, saya mau sampaikan kepada saudara, jadi Kristen tidak enak, karena Alkitab mengatakan di dalam ayat, saudara-saudara, ayat yang ke Markus pasal 13 ayat 22-23 begini. Kamu akan dibenci dan dianiaya. Bukan hanya dibenci, saudara. Kamu harus siap-siap untuk dianiaya. Dan kamu akan dibenci, Markus 13 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Maksudnya begini ayat ini, kamu akan sengsara, kamu akan menderita, kamu akan memikul salib. Kenapa? Karena ayat 24 mengatakan, kalau Tuhan saja bisa menderita, kalau Tuannya disalib, kalau Tuannya sengsara, Yesus saja sengsara, lalu siapa saudara?
Bagaimana mungkin Yesus menderita lalu Anda senang-senang? Bagaimana Yesus menderita di atas kayu salib lalu Anda mengatakan, hidup saya harus senang? Saya kasih tahu saudara, justru terbalik. Ketika engkau mengikuti Tuhan, jangan sampai hidupmu makin menderita. Jangan sampai hidupmu makin sulit. Tetapi saya kasih tahu, tetap bertahan saudara-saudara. Karena Alkitab mengatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ada penghiburan bahwa dalam penderitaan Anda harus tahu bahwa dalam penderitaan satu waktu Tuhan datang, Dia akan menjemput orang-orang yang bertahan sampai pada akhir kehidupannya. Saudara-saudara, ikut Tuhan tidak enak karena yang berikut dalam Matius pasal 24 ayat 21 dikatakan begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi saudara, siksaan dinubuatkan bahwa jadi orang Kristen akan disiksa. Jadi kalau saudara-saudara jadi Kristen itu tidak enak. Saya tidak heran kalau ada orang tinggalkan Yesus, karena saya percaya dia tidak siap menderita. Dia tidak siap untuk ikut Yesus sebenarnya. Jadi Kristen sejati adalah harus siap untuk mengalami penganiayaan. Dan yang terakhir, atau satu lagi, Ibrani mengatakan bahwa jadi Kristen harus meninggalkan dosa. Karena kita, Ibrani 12 ayat 1-2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saudara akan dibenci, saudara akan dianiaya dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau jadi Kristen hanya susah, ngapain saya harus ikut Tuhan? Pertanyaan mungkin saudara sederhana, mungkin saudara mengatakan, kalau ikut Tuhan susah, ngapain saya ikut Tuhan Yesus? Ngapain saya jadi Kristen? Nah, saudara harus dengar baik-baik. Walaupun menderita, saya hanya pesan dua hal terakhir. Satu, tetap setia. Kenapa harus tetap setia ikut Tuhan walaupun menderita nanti, walaupun nanti saudara dianiaya? Karena Matius 7 ayat 13-14 mengatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Penderitaan, kesengsaraan salib digambarkan sebagai jalan sempit, sedangkan jalan di luar Yesus, jalan lebar, jalan kesenangan, jalan tanpa penderitaan. Karena itu sesaklah dan pintu sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tetap setia walaupun menderita. Karena Alkitab mengatakan hanya sedikit orang yang mau menderita karena Kristus, dan mereka lah yang menjadi orang pilihan Allah untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa kita perlu untuk tetap setia? Karena Alkitab mengatakan di dalam Matius tadi dikatakan begini, saudara-saudara, Matius 13 ayat 22 mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang. Dan kalau saya boleh tambahkan, dan kamu akan disalib, kamu akan dianiaya, kamu akan sengsara, seperti tadi Alkitab bilang. Dia bilang begini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Jadi saudara-saudara, walaupun ini kekristenan adalah penderitaan, salib, dan sebagainya, itu tidak berarti Anda harus mundur. Itu tidak berarti bahwa Anda harus menyerah. Itu bukan berarti Anda harus tinggalkan Yesus. Karena Alkitab pesan, tetap setia. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Wahyu mengatakan barang siapa yang setia, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tetap setia walaupun penuh dengan penderitaan. Tetap setia. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.